kalau salat duha itu tidak berhubungan dengan amalan dari pagi hari. Salat duha itu kan enggak diikat dengan amalan dari subuh. Sedangkan salat syuruk ini, salat isyraq ini, itu diikat dengan amalan dari waktu subuh. Jadi kita ini baru disebut mendapat pahala haji dan umrah berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Itu kan amalannya dimulai dari waktu subuh. Kita melakukan amalan ini dengan adanya dalil yang bisa kita pegang. Dan kenapa, dan satu lagi terakhir, pahala haji umrah ini itu hak Allah memberi. Nabi bukan mengatakan setelah kita salat kita sudah berhaji dan umrah. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak dan ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bahawa Nabi SAW setelah menyelesaikan zikir-zikir ba'da salat, lalu Nabi, kebiasaan beliau menunggu sampai terbitnya matahari. Jadi kemudian yang beliau lakukan berdasarkan banyak sekali hadis, yaitu beliau menyambung zikir. Jadi setelah zikir ba'da salat selesai, beliau menyambung zikir untuk menunggu terbitnya matahari. Nah, zikir itulah yang kemudian disebut dengan zikir pagi sore. Kita dibolehkan membaca apapun, bahkan kalaupun zikir itu selesai sebelum terbitnya matahari, maka lanjutkanlah dengan zikir-zikir yang lain. Bisa dengan bacaan Quran, bisa dengan lafaz-lafaz secara umum, atau apapun. Nah, setelah terbitnya matahari, apalagi yang Nabi lakukan? Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah saya membolak-balikkan beberapa kitab, kitab-kitab fikih tidak mencantumkan tentang salat sunnah isyraq.
Jadi dalam beberapa kitab, baik kitab mazhab Syafi'i maupun kitab-kitab perbandingan mazhab yang biasanya membahas semua solat sunnah, jadi ada bab tentang solat-solat sunnah, banyak kitab tidak mencantumkan tentang amalan yang dilakukan setelah terbitnya matahari, yaitu solat sunnah syuruk atau solat sunnah isyraq. Saya mencoba mencari tahu kenapa tidak dimasukkan. Bahkan dalam kitab yang sedang kita bahas ini, kitab tentang amalan-amalan sunnah Nabi dari pagi ke pagi, itu juga langsung dari zikir menunggu matahari terbit ini. Bab berikutnya adalah tentang salat duha. Jadi ini kitab ini sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa karena kitab yang dianggap valid untuk menggambarkan kehidupan sunnah-sunnah yang dilakukan Nabi, bukan yang wajib, yang sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi saya tidak melihat tentang keterangan adanya salat sunnah isyraq. Nah, apa yang terjadi? Saya coba mencari tahu, dan ternyata jawaban para ulama adalah salat sunnah isyraq ini, pertama, keterangan tentang hadis-hadisnya itu masih khilaf. Arti khilaf masih saling bantah. Ada yang mengatakannya derajat hadisnya hasan, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan dhaif jiddan. Karena ada beberapa hadis yang disebutkan dalam masalah ini, tapi masih terjadi saling bantah. Kemudian alasan kedua, ada yang mengatakan bahawa salat sunnah isyraq itulah salat duha yang dimaksud oleh Nabi. Jadi makanya tidak dicantumkan khusus, tapi dimasukkan ke dalam bab salat duha di awal waktu. Nah, walaupun begitu, apakah yang kita lakukan selama ini, habis pengajian kita tunggu terbit matahari, lalu kita tunggu 15 menit setelah terbit, karena dia melakukannya bukan waktu terbit pertama, tapi setelah 15 menit terbit. Apakah salah? Apakah kita telah salah melakukan satu amalan? Ternyata para ulama pun tidak mengatakan bahawa itu sebuah kesalahan. Namun hanya terjadi perbezaan pandangan dalam menyikapi derajat hadis tentang adanya salat isyraq. Kita lihat ketika sudah terbitnya matahari, 15 menit setelah terbit matahari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan tentang adanya salat isyraq dalam dua hadis yang kuat. Bahkan ada 3 hadis yang menyebutkan ini. Di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man shallal ghada, barang siapa yang salat subuh fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah. Barang siapa yang salat subuh dalam keadaan berjamaah, summa qa'ada, lalu setelah salat dia duduk, maksudnya duduk di tempat dia salat, yazkurullah, lalu dia mulai berzikir kepada Allah, hatta tatlu'a syam, sampai terbit sempurna matahari, summa shalla raka'atain, lalu kemudian dia tutup amalan pagi itu dengan salat 2 rakaat. Kanat lahu, maka dia mendapatkan ka'ajri hajjatin wa umrah, tammah, maka dia mendapatkan pahala seperti melakukan haji dan umrah
sempurna, 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 kata Nabi. Ya, ini hadis pertama. Nah, hadis ini riwayat Tirmizi, dan Imam Tirmizi sendiri itu mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Dalam riwayat yang lain disebut hasan gharib. Maksud hasan gharib, derajatnya bagus, tetapi tidak ada penguat dari sisi yang lain. Dia menyendiri. Ya. Jadi Imam Tirmizi sendiri dalam beberapa riwayat menyebutkan derajat hadis ini adalah hasan, bagus, di bawah sahih. Namun para perawi yang lain menyebutkan bahawa, para pentarjih hadis yang lain menyebutkan dalam hadis itu ada salah satu orang yang dianggap lemah. Jadi jalur hadisnya dianggap lemah, yaitu bernama Abu Dhilal. Nah, disebabkan kehadiran Abu Dhilal ini, maka hadis ini kemudian dianggap lemah atau dhaif. Ibnu Hajar Al-Asqalani menganggap hadis ini dhaif. Imam Tirmizi menganggap bagus atau hasan. Namun ada hadis lain yang menguatkan tentang adanya salat isyraq, iaitu hadis dari riwayat Imam Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallal fajr", barang siapa yang melakukan salat subuh, summa qa'ada fi majlisihi, lalu dia duduk di tempat dia salat, di majlis dia salat, yazkurullah, lalu dia berzikir kepada Allah, hina tatlu'u syam, sampai terbitnya matahari, summa qama fa shalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat. Jadi begitu sudah terbit sempurna matahari, dia salat 2 rakaat. Haramahullah 'alan nar, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka, au tulfihahu au tut'imuhu, baik dijilat ataupun dimakan oleh api neraka. Imam Baihaqi menyebutkan hadis ini dalam kitab Syu'abul Iman. Namun sebahagian besar para ulama mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Bahkan sebahagiannya mengatakan hadis ini matruk. Matruknya maksudnya ditinggalkan, tidak dipakai sebagai hujjah. Nah, satu hadis lagi menyebutkan tentang adanya salat sunnah isyraq, juga dari riwayat Imam Tabrani, man shalla salat as-subhi fi masjidin, barang siapa yang melakukan salat subuh di masjid, jama'atan, dalam keadaan berjamaah, yasbutu fihi, lalu dia duduk di masjid itu tidak keluar, hatta yusalli subhatad duha, sampai dia salat 2 rakaat di awal waktu duha, kana ka ajri haj atau mu'tamir, maka dia dapat pahala seperti melakukan haji dan umrah. Tamma hajjatahu wa umratahu, sempurna pahala haji dan umrahnya. Nah, hadis ini pun oleh sebahagian besar para ulama menyebutkan hadisnya dhaif. Jadi yang kuat itu yang dari Tirmizi. Karena tidak ada kesepakatan tentang masalah hadis ini, makanya para ulama atau para orang-orang ahli fikih itu tidak memasukkan hadis ini ke dalam amaliyah Nabi, karena masih ada tarik ulur tentang kedudukan hadis. Makanya oleh kerana itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, masalah solat setelah kita zikir ini boleh diamalkan, karena ada sandaran yang bisa kita sandarkan diri tentang salah satu hadis dari riwayat Imam Tirmizi. Jadi bukanlah sebuah kesalahan tentang melakukan hal tersebut, kecuali disepakati kedhaifannya. Kecuali disepakati semuanya dhaif, itu baru tidak bisa kita jadikan sebagai amalan. Kemudian, kalaupun kita melakukan ini, tentu kita melakukannya
ketika sudah masuk waktu duha. Itu syaratnya yang pertama, yaitu ketika sudah masuk waktu duha. Sedangkan waktu duha itu dalam timbangan para ahli itu baru disebut masuk waktu duha adalah 15 menit setelah awal terbit matahari. Pertanyaannya, apakah salat isyraq ini? Jadi penamaan salat isyraq ini pernah disebut oleh Ibnu Abbas tentang salat yang dilakukan setelah terbit, disebut dengan nama isyraqan. Pertanyaannya, apakah salat isyraq itu salat duha atau salat yang berbeda? Apakah salat yang kita lakukan setelah kita menunggu waktu dari subuh disebut salat duha atau salat yang berbeda dengan salat duha? Kalau kita lihat keterangan dari hadis, maka bisa diambil kesimpulan ini adalah salat yang berbeda. Ini adalah salat yang berbeda, walaupun kesamaannya adalah dilakukan di waktu duha. Jadi nggak boleh melakukannya sebelum masuk waktu duha. Karena ada sebagian orang saya lihat itu rajin melakukan, tapi tidak peduli waktu, sehingga dia akhirnya jatuh ke dalam waktu yang dimakruhkan. Bahkan sebagian ulama mengharamkan. Kan ada 3 waktu yang tidak boleh lakukan salat kecuali ada sebab, yaitu ketika matahari sedang naik, ketika matahari sedang tergelincir menuju ke salat zuhur, ketika matahari sedang terbenam. Proses terbenam, naik, tergelincir, menjelang zuhur, terbenam, itu semuanya 15 menit. Proses bergeraknya matahari itu waktu yang tidak diizinkan untuk melakukan salat kecuali salat yang ada penyebabnya. Jadi maksudnya duluan muncul sebab baru salat. Tahiyatul masjid karena masuk masjid, salat sunnah wudu karena adanya wudu, salat gerhana pas di waktu yang diharamkan tadi boleh karena muncul sebab. Jadi ini kesamaannya dilakukan di waktu duha. Jadi sudah harus masuk waktu duha dulu. Nah, perbedaannya, kalau salat duha itu tidak berhubungan dengan amalan dari pagi hari. Salat duha itu kan enggak diikat dengan amalan dari subuh. Sedangkan salat syuruk ini, salat isyraq ini, itu diikat dengan amalan dari waktu subuh. Jadi kita ini baru disebut mendapat pahala haji dan umrah berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Itu kan amalannya dimulai dari waktu subuh. Tadi syarat pertamanya adalah sallal ghadan fi jama'atin. Salat subuh dilakukannya di masjid berjamaah. Syarat pertamanya dilakukan di masjid dalam keadaan berjamaah. Jadi kalau yang melakukannya di rumah tidak dapat paket ini. Dia yang namanya paket besar hadiahnya, biasanya berat perbuatannya. Al-jaza' li jinsil amal, kata Nabi. Semua pahala disesuaikan dengan bentuk amalan. Kalau kita salat di rumah, lalu kemudian kita menuju ke masjid untuk berzikir, juga gugur, berarti tidak salat di masjid. Ada yang salat di masjid, tapi kemudian pulang ke rumah, sambung zikirnya di rumah, juga tidak dapat. Maka ini kan pahala kan besar-besaran, karena amalannya memang harus dijaga dari subuh. Nah, jadi syarat pertamanya adalah salat berjamaah di masjid. Nanti akan muncul pertanyaan dari ibu-ibu, bagaimana kondisi kami yang Rasulullah mengatakan kami tidak wajib ke masjid?
Apakah berlaku bagi kami kalau kami beramal di rumah? Karena bahasa hadis Nabi, perempuan itu kalau khawatir timbul fitnah, salatnya di rumahnya lebih utama daripada salat di masjidnya. Walaupun Nabi melarang untuk perempuan dilarang ke masjid. Jadi Nabi pernah melarang sahabat, jangan larang-larang perempuan ke masjid. Boleh. Dari masa dulu perempuan sudah ada di masjid. Buktinya beberapa hadis. Di antaranya ketika seorang ibu sedang salat, bayinya menangis kencang, lalu Rasulullah langsung meringankan salatnya. Berarti ada perempuan berjamaah bersama Nabi. Kemudian hadis kedua, setelah pulang dari masjid, Nabi pernah menegur perempuan yang berjalan berombongan di tengah-tengah jalan. Kata Rasulullah, kalau kalian jalan, hafatit tariq, ke samping jalan. Jangan berkhaluk, jangan berikhtilat dengan laki-laki. Samping, kata Nabi. Semenjak itu perempuan pulang dari masjid, itu sampai nempel di dinding-dinding jalan. Saking taatnya pada Nabi, enggak berani ada yang jalan di tengah. Itu menunjukkan apa? Ada rombongan perempuan salat di masjid di masa Nabi, pulang ditegur oleh Nabi. Tegurannya karena berikhtilat, bercampur-campur di jalan. Kemudian ada beberapa hadis yang lain, Nabi pernah melakukan tausiah di masjid, lalu diajukan pertanyaan dan yang menjawab perempuan. Jadi jangan kira bahwa perempuan haram ke masjid, enggak boleh. Tapi kalau khawatir timbul fitnah, maka salatnya di rumah lebih utama daripada salatnya di masjid. Maka kalau kita buka kitab fikih, yang paling aman ke masjid itu ya nenek-nenek. Yang paling aman ke masjid itu nenek-nenek. Semua ulama mazhab mengatakan bebas. Kalau nenek-nenek bebas. Maksud nenek-nenek ya nenek-nenek yang tidak lagi menimbulkan daya tarik bagi yang melihat. Memang dari belakang waktu kita lihat menimbulkan daya tarik, waktu ke depan menyesal. Nah, yang model lagi nyanyi kan. Tapi kalau yang masih muda-muda, masih orang kira-kira membuat fitnah, itu pun kalau terjadi fitnah, maka di saat itu disuruh salat di masjid. Nah, apakah perempuan boleh melakukan salat isyraq di rumah? Kalau dia memilih untuk salat di rumah, karena hadis-hadis menyebutkan salat di rumah. Sebahagian ulama fatwa mengatakan dibolehkan, mengingat bahawa yang benar-benar disuruh ke masjid itu laki-laki. Sebahagian mengatakan boleh, sebahagian mengatakan tidak. Jadi tetap perempuan itu harus ke masjid kalau mau melakukan paket ini. Jadi dari hadis Nabi tadi, syarat pertama adalah melakukannya berjamaah di masjid. Lalu yang kedua, syarat kedua, summa qa'ada. Dia duduk. Setelah salat duduk. Nanti hadis yang lainnya disebut fi majlisihi, duduk di tempat dia salat. Ini ada dua pandangan. Ada yang mengatakan duduk di tempat dia salat itu di tempat dia berdiri. Karena pahalanya besar, maka syaratnya pun ketat. Harus duduk di tempat dia berdiri salat. Namun yang lebih banyak ulama mengatakan menanggapi permasalahan ini, bukan di tempat dia duduk, tapi di tempat dia salat. Maksudnya di masjid itu, jangan keluar-keluar dari masjid. Sampai terbit matahari jangan keluar dari masjid. Kecuali keluarnya karena darurat. Contoh, sakit perut, sesak kencing, lalu harus berwuduk kembali, atau dia kentut, terpaksa dia keluar untuk berwuduk. Ini semua masih dihitung sebagai paket. Tapi kalau keluar tanpa sebab, apalagi sampai keluar duduk di teras, itu bukan tempat solat. Dia duduk di teras, nunggu pre mata urut terbit, pre ngarukuk tiba, pre mata urut wujud dekat semayangannya. Tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Apalagi sampai keluar ke kedai kopi waktu matahari terbit lalu balik kerap-kerap mata urut terbit. Itu tidak berlaku. Jadi duduk tetap di majlisnya, di masjid duduknya, jangan keluar. Berpindah-pindah di masjid tidak mengapa. Ambil Quran. Sebab kalau model kita ikuti pandangan yang pertama, enggak boleh berangkat dari tempat duduk pertama. Yang mudarat kita juga.
Kita udah habis zikir, nggak tahu mau bilang apa lagi pun. Kalau ada tausiah bisa mempercepat urusan kan. Habis zikir kita nggak tahu mau ucap apa lagi, pengen baca Quran. Kita suruh sama orang samping ni baca Quran sian, long haji long beda kan pada depan. Ambil tar Quran. Orang samping pun menjawab begitu, hidung pi menanci. Kakak haji, kakak anak dua begitu urusan ini, maka memudaratkan, maka dibolehkan. Sebagian ulama mengatakan enggak masalah. Nah, syarat ketiga, yazkurullah. Selama dia duduk di masjid itu berzikir kepada Allah, maka gugur pahala ini. Kalau bicara masalah dunia, memang geduklah masjid, enggak pindah, tapi karena sama-sama enggak bisa ambil Quran tadi, maka bicara bisnis. Begitu bicara dunia, langsung gugur. Enggak boleh bicara masalah dunia kecuali mengingat Allah. Jadi jangan bicarakan kenapa hari ini presiden datang ke Semawai, di mana tidurnya. Itu jangan kita bicarakan di ketika berzikir itu. Jadi kalau bicaranya masalah agama, baik zikir mutlak tadi, zikir muqayyan, kemudian baca Quran atau mendengarkan tausiah pagi, menuntut ilmu, membaca 1-2 hadis, itu semua disebut zikir. Kita baca buku tafsir, kita ambil, kita baca tafsir sambil menunggu, itu boleh. Atau membuat halaqah pengajian sesama kita, misal buat halaqah pengajian 5 orang membicarakan sesuatu yang sifatnya agama, itu termasuk zikir, walaupun zikirnya bukan muqayyad tapi zikir-zikir mutlak. Nah, ini syarat yang ketiga. Kalau 3 syarat ini, syarat keempat adalah menutup amalan dengan salat 2 rakaat. Nah, salat 2 rakaat ini adalah salat sunnah mutlak, salat sunnah yang menjadi penutup paket. Niatnya enggak mesti menyebutkan salat isyraq, karena bahasa isyraq itu bahasa yang digunakan untuk menamai salat itu. Jadi kita boleh hanya dengan berniat sengaja aku solat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Berhubungan dengan paket tadi, insya-Allah dapat pahala seperti haji dan umrah. Jadi bukan solat yang dinamakan khusus sengaja aku solat sunnah isyraq, tidak, kerana namanya berbeza-beza. Ada yang menamakannya isyraq, ada yang menamakannya syuruk, ada yang menamakannya solat tulu'. Kalau dalam kitab-kitab yang menyebutkan ini disebut solat tulu'. Sama kayak solat tahiyatul masjid. Nabi enggak pernah sebut itu solat tahiyatul masjid. Enggak ada bahasa Nabi itu namanya solat tahiyatul masjid, enggak. Nabi hanya menyebutkan barang siapa iza dakhala ahadukum al-masjid, kalau kalian masuk ke masjid, fala tajlis, jangan duduk, hatta tusalli raka'atin. Dalam hadis lain hatta tarka' raka'atin. Kalau kalian masuk ke masjid, jangan duduk, salatlah dulu 2 rakaat. Enggak pernah ada bahasa itu namanya tahiyatul masjid. Siapa yang memberi label itu tahiyatul masjid? Para ulama. Jadi memahami maksud Nabi, berarti salat itu tujuannya untuk menghormati rumah Allah. Maka dalam niat solat tahiyatul masjid, enggak mesti kita sebutkan nama tahiyatul masjid. Begitu masuk, langsung kita solat, sengaja aku solat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu sudah dinamakan solat tahiyatul masjid, kerana kondisinya baru masuk ke masjid. Jadi solat ini juga begitu, cukup sengaja solat 2 rakaat, itu sudah masuk ke dalam solat yang dimaksud. Nah, inilah yang bisa kita amalkan setelah zikir-zikir yang kita tunggu sampai terbitnya matahari. Namun kan keadaan kita hari ini Pak berbeda. Kita hari ini banyak kegiatan yang dunia menjadi beban kita. Ini kalau kita tunggu sekarang 6.45 ya. 6.48 baru keluar matahari. Baru keluar matahari 6.48. Nanti tunggu 15 minit berikutnya 7:05 baru dia sembahyang. Tak mungkin kita tunggu. Kalau kita amalkan amalan ini, kita tunggu tiap-tiap pagi untuk mengamalkan amalan ini, maka kita diterbitkan dari kantor-kantor kita. Maka
kata terbit aja. Jangan tengok kata terbit. Tapi telat kajak kantung, tapi telat. Jadi hal-hal begini ini tidak perlu kita paksakan kalau berkaitan dengan kewajiban. Apalagi misal isteri bertelepon, "Nyoh ana so minta anak." Enggak ada yang hantar anak. Cepat pulang. Kadang-kadang dah buat perjanjian tadi pagi sebelum keluar. Nyoh ana nuwo 3 detik lagi nyoh. Kasih udip dah nyoh kasih lagi nyoh. Kau minta lah kau lain dulu. Masa saya terus-terusan hantar. Itu perlu dipertimbangkan. Memang dapat pahala haji dan umrah, tapi setelah itu kita dipecat, bercerai, minta rumah baru, minta perumah baru, maka berat urusan ini. Apalagi setelah kita tahu tidak semua hadis yang menyebutkan masalah ini semuanya pada derajat yang hasan tadi, hanya yang dari Tirmizi yang hasan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, walaupun begitu tetap sunnah kita melakukan amalan ini dengan adanya dalil yang bisa kita pegang. Dan kenapa, dan satu lagi terakhir, pahala haji umrah ini itu hak Allah memberi. Nabi bukan mengatakan setelah kita salat kita sudah berhaji dan umrah, tapi mendapat pahala setara seperti orang yang haji dan umrah sempurna. Namun tidak sama dengan orang yang berhaji dan umrah. Ini pahalanya setara seperti orang haji dan umrah, disesuaikan dengan orang yang melakukannya di masjid. Tapi bagi mereka yang haji dan umrah dengan harta yang luar biasa habis, kemudian badan yang lelahnya luar biasa, kemudian dengan perjuangan meninggalkan keluarga, itu beda. Jadi sampo hana rencana leja haji. Jangan sampai gara-gara solat isyraq ini kita enggak ada lagi rencana naik haji. Hana rencana naik haji. Kan mereka solat isyraq dan haji belum. Titip bunga belum jah haji umrah titip bunga. Itu bangai namanya. Dia Allah ingin memberi pahala seakan-akan seperti itu, tapi tidak sama dengan yang melakukan yang sebenarnya.